Bismillahirrahmanirrahim. Kariman liman tafarrada bil 'azamah wal kibriya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pujian yang penuh kemuliaan bagi Dia yang Maha Agung dan Maha Besar. Hamdan mutawasilan liman biyadihi maqadiru kulli syai'. Pujian yang senantiasa bersambung bagi yang di tangannya takdir segala sesuatu. Hamdan lahu min kulli qalbin mu'minin wa min kulli nafsin mukhbitatin. Pujian baginya dari hati setiap orang yang beriman, dari jiwa yang senantiasa tunduk kepada Allah. Hamdan lahu 'alal iman, hamdan lahu 'alal Islam. Pujian bagi Allah atas nikmat iman, pujian bagi Allah atas nikmat Islam. Wa hamdan lahu 'alal Quran, dan pujian bagi Allah atas Quran yang Allah berikan kepada kita, sebuah kitab petunjuk yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hamdan lahu ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Wa hamdan lahu fis sarra wad dharra. Dan pujian bagi Allah baik dalam kondisi duka atau duka. Wa hamdan lahu ala kulli hal. Dan pujian bagi Allah dalam segala kondisi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia semata. Tiada sekutu baginya. Dan ana bersaksi bahwa Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Istafahu ala khalqihi bi akrami risalah. Allah memilih beliau di antara semua ciptaan Allah, di antara semua makhluk-makhluk Allah, membawa risalah yang paling mulia, wa a'zam nubuwah, dan kenabian yang paling luhur, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat senantiasa tercurahkan untuk beliau dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang banyak sekali. Ahibbati fillah, Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bayangkan, orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian dengan utusan Allah. Kita udah beriman, disuruh bertakwa, kemudian disuruh lagi beriman dengan Rasul. Apa maknanya? Menguatkan keimanan kita, mengokohkan keyakinan kita. Tentunya iman bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya rangkaian kata-kata indah dalam tulisan, tapi iman sesuatu yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan berikan kepada kalian pahala yang double buat kalian dari rahmatnya. Ingat, kita butuh rahmat Allah. Sejatinya amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, melainkan bila Allah
memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan beri double rahmatnya buat kita. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan menjadikan buat kalian nur, cahaya. Tamshuna bihi. Cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan, meniti lorong-lorong kehidupan ini sampai menuju ke pintu surga. Tanpa cahaya kita akan lihat bagaimana manusia di malam hari tatkala listrik di sebuah kota padam. Semua akan kontak, call, PLN, menanyakan ada apa. Sebagian orang bersegera mengeluarkan lilin di rumahnya. Sebagian bersegera mengeluarkan gadgetnya untuk menghidupkan sedikit cahaya yang dapat memberikan harapan agar anak-anak tidak nangis. Agar kau bisa melakukan aktivitasmu dengan sedikit cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum. Allah tuh, kalau kita bertakwa, kita beriman dengan Rasulnya, dikasih rahmat double, kemudian dikasih cahaya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah tuh ghafur, maha pengampun, dan dia maha penyayang. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebagian di antara kita sudah lama meninggalkan masa kemaksiatan. Nikmat yang besar dari Allah. Sebagian di antara kita sudah mengenal sunnah dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga dia merasakan sekarang seakan-akan perahu kehidupan yang dia naikin telah selamat dari gelombang kemaksiatan yang ganas. Tidak sedikit yang bercerita tentang masa lalunya, mengatakan dulu apa sih dosa yang tidak ada lakukan. Dia mengingat tuh masa lalu yang begitu menyeramkan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dia sekarang dengan perahu yang dia naikin selamat dari gelombang yang ganas dan merapat ke pantai keimanan dengan penuh kedamaian. Tapi ketahuilah, kau tidak pernah aman ketika kau sampai ke daratan. Di tempat itu akan ada banyak godaan dan gangguan dari tipu muslihat syaitan yang dia ingin menjebakmu untuk kembali kepada dosa-dosa masa lalu. Kalau tidak kembali kepada dosa-dosa masa lalu, paling enggak berkurang semangatmu dalam beribadah. Bagaimana engkau menjadi orang yang tidak lagi seperti ketika baru mendapatkan hidayah, penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi, waktu-waktunya penuh dengan aroma keimanan, wajahnya memancarkan cahaya yang membuat teman-temannya berbahagia memandangnya. Setan berusaha untuk memanahmu dengan busurnya. Dan anak panah setan penuh dengan racun. Dia ingin membuatmu lemah, sakit, berbalik seperti sedia kala. Mungkin paling tidak sholatmu, sholat sunnahnya berkurang. Alhamdulillah kau punya sholat sunnah, sehingga ketika futur, ketika malas beribadah, ketika semangat itu turun, maka paling tidak setan telah berhasil membuatmu malas sholat sunnah. Dulu sholat sunnah Masya Allah, Qabliyah, Ba'diyah, baca Quran. Tapi ketika lemah, setan berhasil. Kau mulai malas datang kajian, mulai malas. Malas bersedekah, malas puasa sunnah. Tapi kita harus tahu, Allah telah menetapkan bahwa
tipu daya syaitan sangatlah lemah. Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Bila kita menghadapinya dengan senjata keimanan yang ampuh dan cahaya yang terang yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang muslim mengkoreksi sebab-sebab lemahnya imannya dia tahu apa sebab mobilnya kok nggak bisa kenceng, mobilnya kok jalannya goyang. Dia akan cari tahu. Ketika penyebabnya adalah ternyata bensin yang keluar dari karburator itu kotor, sehingga perapian tidak bagus, sehingga tidak bisa kencang jalan. Kau tahu sebabnya, sehingga kau bisa memperbaikinya. Meneliti pangkal kelemahannya dari mana nih? Oh, ternyata kaki-kaki mobilnya. Kaki-kaki mobilnya ini yang menyebabkan kau tidak bisa kencang. Kadang-kala keluar suara. Maka dengan cara kau tahu sebabnya, insya Allah kau akan bisa menghadapi tipu daya syaitan yang tidak pernah berhenti menggoda. Ahibati fillah, kita sering mendengarkan ungkapan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi jangan kau jadikan ucapan ini sebagai dalih untuk malas-malasan beribadah. Iya. Ada orang yang menjadikannya sebagai dalih untuk malas beribadah. Ya, aku lagi imannya turun. Enggak. Ucapan itu mendorong kita untuk menambah. Rasulullah SAW mengatakan inna likulli amalin syarah wa likulli syaratin futur. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki semangat. Dan semangat itu memiliki masa melemahnya semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Barang siapa yang semangat keimanannya ketika turun itu menuju kepada sunnah, tetap berada di koridor syariat, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak ke sana, maka dia akan binasa. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya takhallulul fatarat lisalikin amrun la budda minhu. Perjalanan orang-orang menuju Allah terkadang itu diselai semangat yang melemah. Itu sesuatu yang wajar dan pasti terjadi. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid. Barang siapa yang ketika lemah semangatnya, dia tetap berusaha untuk mendekati, tidak menjauh. Berusaha untuk menempati, udahlah, ana lagi malas beribadah, tapi paling enggak yang wajib-wajib umpamanya. Walam tukhrijhu min fardin. Tidak mengeluarkan dia dari yang fardu. Tidak sampai dia meninggalkan yang fardu. Walam tudkhilhu fi muharramin. Dan lemahnya semangat itu tidak membuat dia masuk ke yang haram. Tapi kita ingat nih, jalan menuju yang ke haram tuh banyak tuh. Jalan menuju meninggalkan yang wajib tuh banyak. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau lemahnya semangat dia itu tidak mengeluarkan dia dari yang wajib dan tidak memasukkan dia kepada yang haram, rujiya lahu an ya'uda khairan mimma kan. Maka diharapkan dia bisa balik lagi menuju semangatnya, lebih semangat lagi daripada yang pertama. Orang tuh ya seperti itu kehidupan ini. Catatannya atau koridor yang telah disebutkan Ibnu Qayyim, jangan sampai lemahnya semangatmu itu sampai membuatmu melakukan yang haram, memasukkanmu ke dalam yang haram. Karena ada orang-orang ketika futur, ketika malas ibadah,
ketika malas datang kajian, ketika malas ketemu sahib-sahibnya yang baik-baik, akhirnya dia sampai kepada yang haram. Ini menakutkan. Bisa jadi dia nggak balik lagi kepada arena ketaatan itu. Karena dosa itu memberikan bekas hitam, noda-noda hitam di dalam hati. Maka kau lihat, apakah ketika kau futur kau sampai melakukan yang haram, maka sangat bahaya sekali. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, innal muqbil 'ala Allah al-muti' lahu yasiru bi jumlati a'malihi. Sesungguhnya orang yang datang kepada Allah, taat kepadanya, dia sejatinya berjalan dengan amalan-amalan dia. Dia itu bawa amalannya menuju kepada Allah dengan sejumlah amalan dia. Wa kullama zadat ta'atuhu wa a'maluhu izdada kasbuhu biha wa 'adhu. Setiap kali bertambah ketaatannya, bertambah amal solehnya, maka bertambah hasilnya. Keuntungannya bertambah besar. Mungkin kita belum paham nih. Gimana Ustaz? Ibnu Qayyim memberikan contoh. Bahwasanya tatkala kita berjalan menuju Allah ini, itu seperti orang yang sedang melakukan safar, perjalanan berdagang. Dia melakukan perjalanan, berangkat ke kota lain, membawa modal dia. Di tempat itu, dia menghasilkan 10 kali lipat dari modalnya. Seperti itu tuh orang yang menuju kepada Allah. Seperti musafir. Umpamanya ana bawa modal 1 juta, ana dagang, pulang bawa 10 juta. Bawa 11 juta. Dapat 10 juta. Kemudian ana melakukan perjalanan lagi. Dengan modal awal dan keuntungan. 11 juta ana bawa. Kemudian dalam perjalanan itu, ana dapat 10 kali lipat lagi. Dapat berapa lagi? 10 kali lipat. Kali 10, 110. 110 itu keuntungannya. Plus modalnya. 11 juta. Kemudian dia melakukan perjalanan lagi. Membawa 121 juta. Keuntungan. Dia bawa, modalnya dibawa. Karena dia berpikir semakin banyak modalnya, semakin besar yang akan dihasilkan. Ketika dia berangkat yang ketiga, dia bawa semua keuntungannya bersama modalnya, dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Seperti itulah. Fa'idha fatara anis safar fi akhiri amri. Kata Ibnul Qayyim, ketika orang ini tidak melakukan perjalanan di akhir hidupnya umpamanya, dia tidak melakukan perjalanan marwahida, sekali saja dia tidak melakukan perjalanan, maka dia akan kehilangan keuntungan sebesar modal dan keuntungan dia yang dia dapatkan pada perjalanan sebelumnya. Dia bawa modal umpamanya 1 miliar. Seharusnya dia dapat 10 miliar, karena dia tidak melakukan perjalanan, dia kehilangan 10 miliar tersebut. Ini kita lihat, ini hukum dagang. Seperti itu pula dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ana sering dapat cerita orang-orang yang mengatakan rugi ana. Kenapa rugi? Iya, soalnya ada galian di depan tokonya, sehingga orang nggak ada yang beli. Bayangkan jemaah. Dia mengatakan rugi. Kerugian ini adalah keuntungan yang tidak dia dapatkan. Bukan rugi keuntungan yang hilang, bukan. Keuntungan yang belum datang, orang itu udah ngitung tuh. Maka kita melihat kenapa banyak pedagang nggak mau tutup tokonya. Nggak mau dia. Padahal dulu ceritanya, orang yang memiliki toko sendiri, memiliki usaha sendiri lebih bebas. Kapan dia mau tutup, dia tutup.
Tidak seperti pekerja dan pegawai yang dia senantiasa harus laporan, harus izin kalau ingin cuti. Tapi ternyata seorang pedagang, seorang pengusaha tidak pernah cuti. Karena yang ada dalam benak dia adalah kerugian kalau dia tutup. Begitu pula tatkala kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam suatu saat kau berhenti, tidak melakukan perjalanan, kau bawa nih modal yang banyak sekali, kemudian kau tidak melakukan perjalanan, maka keuntungan yang besar itulah yang hilang dari engkau. Jamaah rahimakumullah, kita akan melihat apa yang menyebabkan kita malas beribadah, sehingga poin-poin besar kita kadangkala hilang. Keuntungan besar yang seharusnya kita dapatkan tidak datang kepada kita. Kenapa kita bicara tentang sebab? Karena ketika kita tahu penyebabnya, yang menyebabkan iman kita lemah, yang menyebabkan malas beribadah, yang menyebabkan engkau dekat-dekat ke dosa, yang menyebabkan hatimu jadi keras, insya Allah kau sudah tahu solusinya. Makanya ketika orang berangkat ke dokter, dia perlu tanya sama dokter, apa sebab penyakitku ini? Orang sakit panas, kadang-kala hanya dikasih paracetamol. Udah, minum paracetamol, memang panasnya turun. Tapi setelah 3 hari, panas itu tidak hilang. Ternyata penyebab panas itu yang tidak diketahui. Maka dokter berkata, coba kau cek darah. Cek darah, oh ternyata penyebabnya adalah tipes umpamanya. Penyebabnya adalah ini dan itu. Kemudian dokter akan mengobatin sebabnya, bukan gejala yang ada di dirinya. Maka sebab pertama yang menyebabkan kita malas beribadah, yang menyebabkan kita futur, sebab pertama adalah karena kita tidak memeriksa keimanan kita dari satu waktu yang ke lain. Tidak diperiksa keimanan kita. Perlu kau periksa. Mobil tuh ada yang namanya check up rutin. Mobil aja. Bahkan disebutkan di sana di mobil itu setiap 100 km atau setiap, bukan 100 ya, memang 10.000 harus ganti oli, harus ini, harus ini, harus ini. Kita berarti perlu mengkoreksi diri kita nih. Bagaimana keimanan kita? Lagi naik, lagi turun. Ketika seorang mukmin tahu imannya lagi turun, maka niscaya dia, oh masalahnya di sini nih. Anaknya lagi masalah sekarang nih. Sehingga tatkala imanmu turun, kau akan tambah tahu, oh ini masalahnya. Tadi kalau mobil, oh ini nggak enak nih gara-gara bannya kurang angin. Kau akan tambah anginnya. Nih kurang enak nih, panas mesinnya ini gara-gara air di radiator kurang. Oh gara-gara radiatornya bocor. Maka seorang perlu mengkoreksi keimanannya, menambah keimanannya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu وَمَا نَقَصَ مِنْ وَمِنْ فِقْهِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمْ أَيَزْدَادْ هُوَ أَمْ يَنْتَقِصْ. Termasuk fikih pemahaman seorang hamba, dia itu senantiasa memperhatikan keimanannya. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari dia? Dan termasuk fikih dia itu, dia tahu imannya sekarang dalam kondisi naik atau turun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kadangkala mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdad imanan. Yuk kita nambah iman yuk. Nambah iman. Kau lihat kadangkala orang fisiknya lemah mengatakan yuk kita jamu. Karena fisiknya nggak enak. Atau seorang yang merasa nyeri-nyeri badannya, dia langsung aku mau check up, mau periksa aku. Kelihatan oh kolesterolnya lagi naik umpamanya. Asam uratnya lagi naik umpamanya. Umar bin Khattab tahu tuh. Sehingga dia mengajak para sahabatnya, halummu nazdad imanan. Yuk kita nambah iman.
fayadhkurunallah. Ketika itu mereka duduk. Mereka duduk kemudian mengingat Allah untuk nambah keimanan. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi. Bagaimana mereka memberikan wasiat kepada kita nih? Dia pernah berkata kepada seorang laki, ijlis bina. Ada orang lewat mungkin, ijlis bina, kau duduk sini. Nazdad au nu'min sa'ah. Kita nambah keimanan kita sesaat. Itu sebab pertama. Sebab pertama yang menyebabkan keimanan kita turun, malas ibadah, adalah kita tidak mengkoreksi. Tidak mengontrol kondisi keimanan kita. Berapa banyak orang yang naik mobil di tengah jalan meledak bannya. Di tengah jalan mogok jalan. Siapa yang disalahkan? Kau tidak kontrol. Kita pun bisa seperti itu dalam perjalanan hidup ini. Di tengah jalan habis. Tidak sedikit orang-orang jamaah yang awalnya rajin ke masjid kemudian jarang kelihatan. Yang awalnya rajin datang kajian kemudian dia blok semua nomor sahibnya karena dia berada di alam yang berbeda. Taib, sebab yang kedua yang menyebabkan kita malas beribadah adalah kebodohan kita, ketidaktahuan kita dengan apa yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dari surga Allah, dari kenikmatan. Atau dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu, atau dia melupakannya, atau dia lupa untuk membacanya kembali. Karena kita tahu keimanan dengan hari akhir, memahami apa yang Allah sediakan buat kita di dunia dan di akhirat, itu menyebabkan kita semangat beribadah. Sebagaimana orang-orang, bagaimana mereka bersemangat untuk menggali suatu tempat karena tahu di sana ada harta karun, umpamanya. Karena di sana ada emas. Maka jamaah rahimakumullah, mengingat apa yang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa, itu seringkali Allah ulang-ulangi dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang dia sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba. Allahu akbar. Hadaiq, taman-taman yang penuh dengan anggur-anggur. Jemaah, kau lihat bagaimana orang sibuk dengan diskon. Ketika tahu ada diskon, ketika tahu ada sesuatu yang besar, harganya murah, mereka akan berlomba-lomba. Kita seharusnya mengingat, buka lagi Quran. Allah berfirman nih tentang nikmat yang Allah berikan buat orang yang bertakwa. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Ini peringatan. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa adalah tempat kembali yang indah. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Jannatu adn, surga Allah Jalla Jalaluh yang dibuka pintu-pintunya. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsira wa syarab. Mereka bersandar di sana. Mereka bersandar. Mereka duduk nyaman di sofa-sofa, di kasur-kasur. Mereka tinggal minta buah-buah apa saja, minuman-minuman apa saja yang mereka inginkan. Wa indahum qasiratut tarfi atrab.
Dan buat yang lelaki-laki, ada bidadari-bidadari yang sebaya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini yang dijanjikan buat kalian pada hari hisab nanti. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna. Inilah rizki dari kami. Tidak akan kurang jamaah. Subhanallah jamaah. Kau lihat sebagian orang itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ada tawaran yang lebih enak. Ada gaji yang lebih besar. Ada kedudukan yang lebih nyaman. Dia pindah. Dia termotivasi untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu tuh. Nggak malas dia melakukan hal itu. Bahkan ketika dia berpindah dari satu jenjang ke jenjang selanjutnya, dia semakin semangat. Tapi ketika orang lupa atau tidak tahu, orang nih ketika tahu mamanya dengan pahala sholat duha, kita tuh kadang-kala lama tuh, lagi males, nggak sholat duha lagi, kemudian kau baca tentang fadilah sholat duha, kau baca lagi, apa sih keutamaan sholat duha? Ingat sabda Nabi SAW bahwa Allah berfirman, Ya ibna Adam, irka'li rak'atain wa fi riwayah 4 rakaat fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kau rukuk 2 rakaat di awal hari, aku cukupin kau sampai siangnya, sampai sore harinya. Ahibati fillah, kau lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan. Subhanallah, barang siapa yang mengatakan subhanallah di pagi hari 100 kali, apa yang akan dia dapat? Coba kau baca lagi. Kau malas membaca hal itu karena kau lupa dengan fadilahnya. Dengan berjalannya waktu, dulu pernah tahu, kemudian lupa lagi. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya baca 100 kali di pagi hari? Doa masuk pasar, doa masuk masjid. Coba kau, mungkin kau nggak tahu yang menyebabkan kau malas beribadah. Mungkin kau lupa. Kemudian engkau jadi tidak semangat untuk beribadah kembali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Allah berfirman, A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Kalian baca tuh firman Allah di surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa tuh nggak tahu apa nikmat yang Allah telah sediakan bagi dia. Segala sesuatu yang membuat hatinya tentram, sejuk. Jamaah, kau lihat ketika orang dapat berita ada tempat istirahat, ada villa, ada tempat hiburan, ada tempat rekreasi yang indah sekali. Informasi yang kau dapat itu kira-kira menggerakkan sesuatu di hatimu apa tidak? Ana yakin akan menggerakkan. Bagaimana tidak menggerakkan? Kau lihat orang-orang ketika liburan, tempat-tempat rekreasi itu full dan penuh dengan manusia. Mereka cari apa? Mereka mencari sedikit kenikmatan. Ditanya, Bapak berapa kali ke tempat ini? Wallah baru sekali. Ana dengar kata tempatnya bagus. Kau lihat nih, beberapa pantai yang menjadi pusat kerumunan para wisatawan. Kenapa mereka datang ke sana? Mereka keluarkan duit. Mereka sisihkan waktu mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka, negeri mereka untuk datang ke tempat itu.
Kenapa mereka tertarik? Karena mereka tahu kalau itu tempat bagus. Kau lihat tuh, salah satu penyebab orang malas ibadah karena lupa atau tidak tahu jamaah. Kenapa sebagian orang malas ke masjid? Malas ke masjid. Dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tetap HP di tangannya terbuka. Jangan mendatangi masjid, menjawab azan pun tidak. Menjawab azan enggak. Kita lihat banyak manusia melakukan itu. Kalau mereka nggak tahu, ya wajarlah orang bodoh melakukan tindakan bodoh. Tapi yang tidak wajar, kau yang berilmu. Kau yang faham pahala menjawab azan. Kau faham pahala berdoa setelah azan. Kau faham ada doa mustajab antara azan dan qomat. Lalu kau malas. Mungkin ada penyakit lain. Jamaah, kadangkala ada orang yang semangatnya mati. Kalau masih semangatnya itu lemah, insya Allah masih bisa diobatin. Kau lihat keluargamu bawa ke dokter umpamanya lemah, lemes semuanya, bawa ke dokter diinfus ini itu masih bisa sehat. Tapi kau bawa orang mati ke dokter, dok tolong dok nih dok, hidupin dok. Hidupin gimana? Diobatin dok, diobatin gimana? Bawa ke kuburan sana. Udah mati. Wallahi sahih jemaah. Nasallallahu, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala an yuhyiya qulubana, agar Allah menghidupkan hati kita. Sebab yang ketiga, meremehkan sanksi-sanksi duniawi dan sanksi-sanksi akhirat. Atau dia berpikir azabnya itu yang akan dia terima sangatlah ringan. Ini nih sebenarnya pemekaran dari sebab yang kedua. Kedua, ketika orang tidak tahu dengan pahala. Ini orang tambah lagi dia itu menganggap remeh sanksi yang akan diterima. Oh gampang, Allah mungkin ngasih sanksi cuma ini, cuma ini, cuma itu. Dan itulah yang menyebabkan para koruptor di negeri kita, kalau kita lihat, terus korupsi. Kenapa? Karena dia tahu sanksinya tidak memberatkan. Coba nih, sanksinya dibunuh. Kira-kira orang akan korupsi? Ya 2 orang lah, koruptor umpamanya dibunuh. Insya Allah KPK berhenti kerja. Yang menyebabkan kita ini melakukan dosa, menyebabkan kita ini malas beribadah, salah satunya karena ada perasaan sanksinya itu ringan. Ada sanksi-sanksi, kalau memang sanksinya ringan, tentu. Tapi ini sanksi yang Allah berikan, subhanallah. Jamaah, kau tahu, seorang mukmin tidak akan bahagia dalam kehidupan ini dengan keimanannya, kecuali dia beriman dengan 2 hal. Dia beriman dengan pahala yang Allah berikan, dan dia takut dengan sanksi yang Allah berikan. Ketika seorang muslim merasa sanksi dari Allah jauh, ya, Allah tidak akan memberikan sanksi di dunia, di badannya, di rezekinya. Padahal kita tahu, ketika Allah memberikan sanksi kepada 3 bersaudara yang mereka memiliki kebun yang luas, yang mereka tidak ingin berbagi dengan fakir miskin, lalu mereka berangkat subuh-subuh ke kebun mereka untuk memanennya dalam kondisi orang-orang miskin tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sampai ke kebunnya, dilihat kebunnya itu hancur. Wallah jamaah. Allah maghfirlah. Terbakar kebunnya. Bisa dibayangin. Ketika orang tahu bahwa kebunnya akan terbakar,
Lalu dia dikasih tawaran, kau sedekah dengan sepertiga kebunmu atau kebunmu terbakar. Apa kata orang ini? Separuhnya aku kasihkan. Daripada semuanya terbakar. Ketika orang tahu. Tapi 3 orang ini meremehkan sanksi dari Allah. Sehingga mereka datang, mereka melihat kebunnya hancur, baru sadar. Apa kata Allah ketika menceritakan 3 anak ini ketika melihat kebunnya, falamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrum qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ketika mereka lihat, oh kayaknya ini bukan kebun kita, kata mereka, lalu mereka sadar, lah ini kebun kita. Kita dapat sanksi nih. Kita dihalangin dari hasil kebun ini. Kalau dari hasil kebunnya aja jamaah, mungkin ringan. Orang mungkin akan berpikir, iya nanti sudah ini azab dari Allah, ya buat kita, umpamanya panen gagal. Oke, tapi pohonnya masih ada. Umpamanya panen mangga gagal, kena hujan, akhirnya mangganya pada jatuh semuanya. Tapi ketika kebun mangga itu terbakar, kau pikir gimana? Berapa tahun kau harus tanam lagi sehingga berbuah? Maka ini yang kadang-kala membuat kita jadi malas beribadah, dekat-dekat maksiat. Karena ada perasaan meremehkan sanksi yang Allah berikan di dunia. Yang akhirat kan masih jauh. Wah akhirat kan nanti Ustaz, kalau sudah mati. Di dunia nih Allah menyebutkan kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itu tuh azab dunia Allah kasih. Dan azab akhirat itu lebih besar lagi kalau mereka tahu. Jamaah, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Seorang hamba tuh bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosanya. Maka orang-orang yang merasa rizkinya sempit, yang merasa susah dapat kerjaan, yang mungkin dia hidup dalam kemelaratan, coba. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang hidup dalam kesempitan tapi di rumah mereka tidak terdengar Al-Quranul Karim. Lisan mereka tidak berzikir kepada Allah. Rumah mereka tidak ada salat-salat sunnah. Padahal mereka itu merasakan kesengsaraan. Dan dia berpikir kenikmatan dunia ini cukup buat dia. Dia berlari di belakang fata morgana. Maka kau perlu tahu, dengan azab Allah, kau perlu pelajarin juga. Kalau tadi yang kedua tentang nikmat-nikmat, tentang pahala, juga tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir dengan ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang setiap kali kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab. Agar mereka merasakan azab Allah. Sesungguhnya innallaha kana azizan hakim. Jamaah rahimakumullah. Dengan kecintaan kepada Allah, takut dari azab Allah, berharap pahala Allah, sahabat-sahabat Nabi, mereka selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Nuaim
pernah berkata, "Lau nada munadin minas sama' ayyuhan nas innakum dakhiluna al-jannah kullukum ajma'un illa rajulan wahidan la khiftu an akuna huwa walau nada munadin ayyuhan nas innakum dakhiluna an-nar illa rajulan wahidan la rajautu an akuna huwa." Ini Umar bin Khattab, jemaah. Umar bin Khattab, khalifah yang kita tahu disebutkan ada garis hitam di pipinya karena tangisan dia takut kepada Allah. Umar mengatakan, andai kata ada yang menyeru di langit mengatakan, "Wahai manusia, kalian semua masuk surga, semuanya masuk surga, kecuali satu orang." Apa kata Umar? Aku khawatir satu orang itu aku. Aku takut satu orang itu aku. Dan kalau ada yang menyeru mengatakan, "Wahai manusia, kalian semua masuk neraka, kecuali satu orang yang tidak masuk neraka." Apa kata Umar? La rajautu an akuna huwa. Aku berharap aku yang satu itu. Maka dalam kehidupan seorang muslim ini, dia senantiasa berada di antara khauf dan raja. Dia takut, tapi dia juga tetap berharap. Ketika Umar bin Khattab membaca surat At-Tur dan sampai kepada firman Allah, "Inna azaba rabbika lawaqi'." Sesungguhnya azab Rabbmu pasti mengenai. Umar menangis. Kemudian tangisannya semakin menjadi-jadi. Sampai dia sakit dan orang-orang mengunjungi dia. Bayangkan, jemaah. Rasa takut yang ada di hati seorang hamba kepada Allah membuat dirinya sakit. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, Utsman fil jannah. Suatu hari dia berdiri di depan sebuah kuburan. Dia menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Dia berkata, "Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asir." Dia mengatakan, andai kata aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu kemana aku akan disuruh, aku akan memilih menjadi debu sebelum aku tahu kemana aku disuruh. Maka ahibati fillah, hendaklah kita menjadikan balasan dari Allah, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah itu selalu di hadapan kita. Sehingga mendorong kita untuk beribadah, mendorong kita untuk terus beramal. Sebagaimana kita juga harus menjadikan sanksi yang Allah berikan di dunia dan di akhirat di depan kita, supaya kita bisa jaga diri, jangan sampai kita terjebak dalam dosa-dosa tersebut. Sebab yang keempat yang menyebabkan orang jadi malas beribadah adalah terpana, terkesima dengan dunia dan perhiasan-perhiasan. Tertipu, terpedaya dengan kelezatan-kelezatannya yang sementara. Dan kita tahu bahwa dunia memiliki fitnah yang besar sekali.
godaan yang sangat berbahaya sekali. Bagaimana seorang hamba bisa berubah gara-gara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan agar kita segera beramal, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang seorang hamba yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa dia bisa berubah? Bagaimana begitu cepatnya perubahan di diri dia? Apa? Dunia penyebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sepotong dari dunia. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Allah berfirman mewanti-wanti kita agar kita tidak terperdaya dengan dunia ini. Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kepada satu hari yang ayah tidak bisa memberikan balasan kepada anaknya. Sebaliknya, orang yang lahir tidak bisa ngasih kepada orang yang melahirkannya sesuatu apapun. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Nih, camkan di diri kita. Janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Betul, jemaah, kita ini sering tertipu. Kau punya duit berapa? 1 miliar. Kau ingin 2 miliar. Kau ingin 3 miliar. Kau buka cabang sana, kau buka cabang sini, usahamu ya terus. Tahu-tahu kau sakit di atas ranjang menunggu kematian. Mulai kau berpikir, ya Allah, mau diapain tuh duit? Mau diapain tuh harta? Menambah 1 hari pun dari umurmu gak bisa. Maka jangan tertipu. Kehidupan dunia itu seperti mimpi dalam tidur. Mimpi. Kau lihat bagaimana orang dalam mimpinya? Mimpi dia berangkat kemana, dia memiliki ini, memiliki itu. Kalau dunia itu membuatmu tertawa sedikit, tapi dunia telah membuat banyak tangisan di diri kita. Kalau dunia membuatmu gembira sehari atau beberapa hari, tapi kadangkala berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia membuat orang susah hidupnya. Hasan Basri pernah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad adraktu aqwaman kanatid dunya ahwan alaihim minat turab alladzina yamshuna alaih. Aku telah berjumpa dengan orang-orang yang dunia buat mereka, di mata mereka itu lebih hina daripada tanah yang diinjak sama kaki mereka. Jangan terkesima dengan dunia, tapi jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Karena dunia adalah kebun akhirat. Kebun akhirat. Artinya buah yang akan kau petik itu nanti di akhirat. Di sini tanamnya. Al-yawm amal. Hari ini kau beramal terus di dunia ini. Dan Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan dunia ini. Cari akhirat. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos, butuh biaya kehidupan dunia. Kau butuh rumah, kau butuh mobil, kau butuh makan, sandang, pangan, papan. Tapi ingat, cari akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu.
Al-Fudail bin Iyad memberikan wasiat. Kita ini perlu dengar wasiat-wasiatnya ulama terdahulu, karena wasiat mereka itu ringkas tapi dalam maknanya. Fudail bin Iyad mengatakan, ja'alallahu syarr kullahu fi baitin. Allah menjadikan kejahatan semuanya di satu rumah. Di satu rumah. Allah menjadikan kejahatan semuanya itu di satu rumah. Wa ja'ala miftahahu hubbad dunya. Dan Allah jadikan kunci rumah yang penuh dengan keburukan ini satu: cinta dunia. Wa ja'ala al-khaira kullahu fi baitin. Dan Allah jadikan kebaikan semuanya di satu rumah. Wa ja'ala miftahahu az-zuhd fid dunya. Dan dijadikan kuncinya adalah zuhud di dunia. Apa artinya zuhud? Zuhud bukan berarti miskin. Lah. Zuhud itu bukan berarti kau pakai pakaian compang-camping. Tidak. Zuhud bukan berarti engkau tidak naik mobil, kau tidak pakai baju bagus, atau kau tidak makan enak. Bukan. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Ingat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Itu zuhud. Jadi kalau kau meninggalkan segala sesuatu, umpamanya buka usaha ini bermanfaat nggak buat akhirat? Bermanfaat, Ustaz. Ana kalau buka usaha lagi, Ana bisa mempekerjakan banyak orang, buka lapangan pekerjaan, hasilnya Ana bisa sumbangkan ke sana, Ana bisa berangkat umroh. Jangan ditinggalkan. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Itu kunci segala kebaikan. Kemudian Al-Mustawrid bin Shaddad. Al-Mustawrid bin Shaddad, seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, inni lafir rakab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Aku pernah di satu rombongan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Id ata ala sakhlatin manbudha. Rasul SAW melewatin kambing perempuan yang dibuang oleh pemiliknya. Atarona hadhi hanat ala ahliha. Kau lihat bagaimana binatang ini hina kemudian dibuang, dilempar oleh pemiliknya. Ya Rasulullah, min hawaniha alqauha. Ya Rasulullah, karena memang sudah nggak ada harganya, dibuang lah sama mereka. Qalu fawalladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhi 'ala ahliha. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini di hadapan pemiliknya. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ke pasar, melewatin pasar, beliau melihat anak kambing kecil yang bangkai kambing yang cacat. Lalu beliau sedang berusaha untuk membakar semangat para sahabatnya beribadah supaya tidak terpedaya dengan dunia. Beliau ambil kupingnya kambing yang cacat ini. Di pasar, kalau kita tahu orang di pasar apa kerjanya, tentunya ketika Nabi ada di situ sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di pasar mungkin mengerumuni Nabi alaihi wasallam. Apalagi beliau sedang memegang kupingnya bangkai anak kambing. Beliau mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa di antara kalian yang mau beli ini 1 dirham? Para sahabat bingung. Orang-orang di pasar pada bingung. Ya Rasulullah, mayit, bangkai, ada apa kita beli? Lalu Nabi mengatakan, ayyukum yuridu hada bila syai. Siapa yang mau ini gratis, balas, tidak bayar. Bingung para sahabat lagi. Ya Rasulullah, ini nih kalau hidup, kalau binatang ini hidup, dia tuh cacat, orang gak ada yang mau. Apalagi udah jadi bangkai. Lalu Nabi ingin memotivasi para sahabatnya dengan mengatakan, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum.
Dunia tuh, dunia semuanya. Kalau Anda gambarkan Indonesia semuanya, Jakarta dengan pulau-pulau reklamasinya, dengan pulau-pulau yang indah, dengan gedung-gedung yang tinggi, itu tuh bersama bangkai kambing. Itu lebih hina daripada bangkai kambing itu, jemaah. Tapi kita pagi keluar rumah, sore pulang, malam mikirin hari esok, kepingin ini, kepingin itu di dunia. Nasallallahu yaghfir lana dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ingat, teruslah memandang kehidupan dunia ini kalau dunia memang tidak ada nilainya. Hanya bayangan yang kita akan tinggalkan. Hanya mimpi yang kita akan segera terjaga. Kita terjaga berada di alam yang berbeda. Sebab yang kelima, panjangnya angan-angan. Berangan-angan panjang kali. Itu buat malas kita beribadah. Membuat kita menunda-nunda amalan. Berapa banyak orang yang sudah mampu haji nggak berangkat haji? Kenapa? Karena dia punya angan-angan yang panjang. Nanti, dan nanti. Dan ini pembunuh semangat. Penguras energi. Pendamping orang-orang malas. Musuhnya orang-orang yang bertakwa. Cukup menjadi celaan terhadap angan-angan yang panjang itu, jemaah. Yang menunda-nunda kita beramal. Allah mengatakan zarhum. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka tuh, biarin mereka tuh makan, bersenang-senang, minum, dan mereka terpedaya dengan angan-angan, mereka bakal tahu. Wallahi bakal tahu. Kenapa? Kau akan tahu bahwasanya suatu hari angan-anganmu akan putus. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan buat kita bagaimana ketergantungan manusia dengan dunia dan bagaimana dengan angan-angan yang panjang di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu qalbul kabiri syaban fi itsnain. Ada dua hal yang tetap muda di hatinya orang yang sudah sepuh. Orangnya udah sepuh, udah putih jenggotnya, udah lemah punggungnya, tapi di dalam hatinya, di dalam jantungnya tuh ada otot-otot mungkin yang masih muda, masih kuat, masih terus bekerja. Apa? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Cinta dunia, ambisi. Kau lihat tuh orang sudah sepuh, ambisinya nggak pernah muda. Bahkan yang muda kalah ambisinya sama yang tua. Wa tul amal, dan angan-angan yang panjang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia pergi ke belakang dan akhirat datang nih dari depan. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap negeri ini punya penghuni, punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah engkau anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi anaknya dunia. Kenapa? Ya kau mau jadi anak sesuatu yang fana, yang hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kau mau berumur 200 tahun.
Ada orang yang kepingin umurnya 250 tahun. Mungkin. Mereka ingin 1000 tahun umurnya. Tapi setelah itu mati. Kata Ali, fa innal yaum amalun wala hisab. Sekarang nih beramal terus nih. Nggak ada hisab nih. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan besok hisab, nggak ada amal lagi sudah. Maka ahibati fillah, hindari angan-angan panjang. Hindari ucapan nanti, besok. Karena itu yang membuat engkau akhirnya menunda pertaubatanmu. Menunda engkau melakukan amal soleh. Karena apa? Ya, karena kau masih berharap ada hari esok. Ya gimana orang mengatakan, aku mau sedekah nih hari, besok aja gampang. Kau kan besok berpikir masih hidup. Ketika orang itu berpikir besok bukan punya aku, hari ini punya aku. Esok, wallahu a'lam. Apalagi bulan depan. Kita tuh jangan besok, 1 jam ke depan. Kita nggak tahu. Kenapa kau harus berangan-angan panjang, sedangkan kau tahu ada sesuatu yang bisa memutuskanmu kapan saja dia mau. Maka bagi yang ingin haji, yang ingin umrah, yang ingin sholat ke masjid, yang ingin berubah jadi lebih baik, maka segera. Yang menyebabkan kau malas tadi, angan-angan. Yang keenam, yang menyebabkan orang menjadi malas beribadah adalah karena dia sendiri berlebih-lebihan dalam beribadah. Membebani dirinya dengan ibadah yang dia tidak mampu. Kenapa? Kalau dia terus-terusan mengamalkan hal dalam kondisinya berat buat dia, maka satu saat kau berhenti ibadah nanti. Kau berhenti, kau tinggalkan tuh ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk beramal semampu mereka. Dan Allah pun mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Innad dina yusrun. Agama itu mudah. Mudah agama ini. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada satupun orang yang berusaha memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan dengan agama itu sendiri. Dia jadi malas beribadah. Penyebabnya kau. Fasaddidu wa qaribu abshiru. Maka berusaha untuk menepati sasaran, kalau enggak mendekatinya, dan berusaha untuk senantiasa berharap, bergembira dengan janji Allah. Rasulullah SAW pernah masuk Masjid Nabawi. Bayangkan, Masjid Rasul SAW. Masjid Nabawi itu banyak tiangnya. Kita tahu tuh, kalau yang masuk ke bagian masjid lama, masjid kuno, itu akan banyak tiang. Dulu tiangnya terbuat dari pokok pohon kurma. Masuk masjid, fa'idha hablun mamdudun baina sariyatain. Tahu-tahu ada tali yang dikencangkan, ditarik kencang di antara 2 tiang. 2 tiang, di sini ada tali. Kau bayangkan nih talinya. Nabi heran. Biasanya nggak ada tuh tali. Maka beliau mengatakan, ma hadzal habl? Tali apa nih? Ada apa nih kok ada tali di sini? Apa kata para sahabat? Hadza hablu li Zainab. Ini tali miliknya Zainab, istri Nabi SAW. Jadi tali itu dipasang malam hari. Punyanya Zainab. Karena kalau siang hari orang pada sholat. Pas sholat berjamaah. Fa idza fatarat ta'allaqat. Zainab tuh sholat malam. Kalau dia capek, dia pegangan sama tali itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, nggak boleh. Nggak boleh nih. Hullu. Buka talinya. Liyusalli ahadukum nasyatahu.
fa idza fatara falyaqut. Hendaklah seorang sholat dalam kondisi dia semangat sholat, dalam kondisi badannya fit sholat. Wa fa idza fatar falyaqut. Kalau dia capek, lelah, duduk. Subhanallah. Seperti itu kita dalam beribadah. Kalau kau berlebih-lebihan, satu saat kau akan nggak bisa jemaah. Kita tuh olahraga, angkat beban. Ketika kau angkat beban langsung yang besar, nggak lama kau akan lihat, nggak lama kau akan berhenti dan kau akan tinggalkan. Kemudian Nabi SAW mengancam orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Beliau mengatakan halakal mutanatti'un, binasa tuh orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang binasa karena berlebih-lebihan dalam beragama. Maka berusahalah untuk pertengahan dalam beragama, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Dengarkan nih kisahnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As. Ingat sahabat Nabi yang terkenal, ada yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku. Jamaah, kau dengarkan ucapan Abdullah seakan-akan kau mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku ini dapat informasi, katanya kau itu puasa terus dan malam sholat terus juga. Puasanya nyambung terus, malam sholat terus. Katanya Abdullah, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah, aku melakukan itu. Qala fala taf'al, jangan kau lakukan itu. Bayangkan, ini orang semangat ibadah, malam bangun nggak tidur, pagi puasa terus. La taf'al, jangan kau lakukan itu. Sum wa aftir, wa qum wa nam. Kau puasa dan kau berbuka. Artinya kau sehari puasa, kau berbuka. Jangan puasa sepanjang tahun itu, hari-hari mau diisi puasa terus, enggak. Kau puasa dan kau berbukalah, kau usah puasa. Dan kau sholat malam, kau sholat tapi kau juga tidur. Jangan bangun terus sholat, tapi kau butuh tidur. Kenapa? Fa inna li jasadika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak. Ini Islam jemaah. Islam subhanallah. Subhanallah. Islam ini agama yang memperhatikan urusan dunia dan akhirat. Jangan dipikir Islam tuh hanya ngurusin umatnya di masjid lah. Ini Nabi mengatakan sebuah prinsip dalam beribadah, sesungguhnya tubuhmu punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak. Wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu punya hak. Kau jangan mikirin diri sendiri. Oke, orang mikirin diri sendiri, enggak, anak kuat, badanku sehat, mataku alhamdulillah, tapi istrimu juga punya hak. Wa inna li zawrika alaika haqqan, orang yang mengunjungimu juga punya hak. Jangan kau fokus ibadah aja, tak pengunjungnya nggak diurusin, punya hak dia. Wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin 3 ayyam, cukuplah kau tiap bulan itu puasa 3 kali, 3 hari dalam sebulan. Fa inna laka bikulli hasanatin 10 amsalha, fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Nabi SAW mengatakan tuh puasa 3 hari dalam sebulan. Kau tahu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kau kalau puasa tiap bulan 3 hari, seakan-akan kau puasa 3 kali 10 sebulan. Kalau kau tiap bulan 3 kali 12 bulan,
Berarti kau sudah puasa selama 360 hari. Subhanallah. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Itu puasa sepanjang tahun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Abdullah bin Amr? Fashaddadtu fashuddid alayya. Lalu aku berusaha untuk lebih semangat lagi beribadat, ternyata itu pun memberatkan kepada aku. Faqultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Wahai Rasulullah SAW, aku memiliki kekuatan yang lebih, aku bisa lebih dari itu. Qala fasum siyama Nabiullah Daud alaihissalam. Kalau kau maksa, tuh, kau puasalah puasanya Nabi Daud. Wala tazid alaih. Enggak boleh lebih dari puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Qala nisfud dahr. Puasanya Nabi Daud puasa setengah tahun. Karena sehari puasa, sehari berbuka. Jadi 360 hari kira-kira dia puasa selama 180 hari. Kira-kira seperti itu. Fakana Abdullah yaqul ba'dama kabir. Kau lihat tuh. Abdullah bin Amr bin As menyesal. Setelah dia tua, setelah dia sepuh, dia mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi SAW. Andai kata aku menerima dispensasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka jamaah, hadis ini ada anjuran kita terus beramal sampai mati. Tapi karena kau memberatkan dirimu, kau nggak bisa. Kau akan berhenti nanti puasamu. Karena kemampuan manusia semakin berkurang. Itu sebab yang keenam. Masih banyak sebab lainnya. Anda sebutkan sebab yang ketujuh. Sebab yang ketujuh adalah melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan sama Nabi SAW. Kita tahu bagaimana orang-orang Nasrani membuat bid'ah dalam agama mereka. Apa bid'ah mereka? Mereka tidak menikah. Mereka tidak menikah, mereka fokus ibadah. Enggak. Jangan sudah. Beribadalah dengan yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Kenapa? Karena syariat Nabi sudah sempurna. Ketika engkau mengamalkannya, syariat Rasul SAW, dalam semua hal. Dalam urusan zikirnya, dalam urusan sholatnya, maka insya Allah engkau akan bisa istiqamah mengamalkan agama ini. Rasulullah SAW, beliau sudah mewanti-wanti. Pernah kejadian ada sahabat yang mau bikin tata cara ibadah baru di masa Nabi SAW. Itu tentang kisah 3 orang. Ya karena nanti jatuhnya bid'ah ini berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan. Seperti 3 orang. Yang mereka tanya, gimana ibadahnya Nabi SAW? Kata Aisyah, biasa. Nabi puasa, Nabi kadang-kadang nggak puasa, Nabi tidur malam, Nabi sholat malam, Nabi tidur, Nabi sholat. Dan kita tuh Nabi banyak istrinya. SAW. Lalu orang ini mau bikin aturan baru dalam Islam. Dia mau puasa terus. Yang satu mau sholat malam terus gak tidur. Yang satu tidak mau menikah. Nabi marah sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah. Kau lihat aku, kata Nabi SAW. Aku tuh puasa dan aku berbuka. Aku gak puasa. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka tadi, kadang-kala kau malas beribadah karena tata cara ibadahmu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian sebab yang ke-8, teman-teman yang buruk. Teman ini subhanallah, itu seperti
Gurita. Temani gurita yang kalau sudah melilitmu susah kau keluar dari sana. Setiap kali kau ingin keluar dari rombongan itu, gurita itu terus menekanmu dan mungkin mengisap darahmu juga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memilih teman. Apa kata Nabi SAW? La tusahib illa mu'minan. Kau jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bayangkan Nabi aja, Nabi disuruh milih. Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau sabarlah, tahanlah dirimu bersama siapa? Kumpul sama siapa? Duduk sama siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi dan sore hari. Terus mereka mencari rahmat Allah, mencari wajah Allah. Mereka ingin berjumpa dengan Allah. Dan jangan jadikan matamu berpaling untuk melihat orang-orang yang mencari dunia. Karena ingin kau cari dunia juga. Hati-hati. Maka berteman dengan orang-orang yang sibuk cari dunia, kadangkala membuat hatimu juga jadi malas ibadah. Dan Nabi mencontohkan teman yang soleh dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan alatnya pandai besi itu. Seperti itu. Sebab yang ke-9, menyendiri. Menyendiri. Kalau tadi berteman kita suruh pilih teman, kau juga bahaya jangan suka menyendiri. Kau cari teman-teman yang baik. Kenapa? Ada orang-orang yang menyendiri kemudian ada fitnah dia kemudian. Ikut terseret dengan arus fitnah itu. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bil jama'ah wa iyakumul furqah. Kalian hendaklah berkelompok, berjamaah. Hati-hati jangan sampai berpecah belah. Fa inna asyaitan ma'al wahid. Syaitan itu sama satu orang. Wa huwa minal itsnain ab'ad. Syaitan sama 2 orang lebih jauh. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin surga, hendaklah dia beriltizam dengan jamaah, berkumpul dengan jamaah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan uzlah ini. Memang ada zaman fitnah yang kemudian orang beruzlah, berkumpul dengan kambingnya di gunung atau di mana, tapi sepertinya zaman itu belum tiba. Sekarang kita perlu mencari orang-orang baik yang berkumpul dengan mereka, kemudian saling memberikan nasihat dengan mereka. Karena biasanya kalau ada orang yang istiqomah, kemudian dia jarang datang kajian, mulai dia menyendiri, mulai dia tidak kumpul sama sahib-sahibnya yang takut dan takwa sama Allah. Ketika itu ada bahaya besar, karena setan akan menjadikan dia sebagai mangsanya. Barakallahu fikum. Masih banyak sebab-sebab lainnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk membicarakan sebab-sebab lainnya. Karena dengan kita tahu sebab-sebabnya, kau sudah tahu obatnya supaya kau tidak malas beribadah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bercadar itu termasuk berlebihan dalam beragama? Apakah bercadar? Bercadar itu termasuk berlebihan dalam beragama? Barakallahu fiik. Subhanallah. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah bercadar itu berlebih-lebihan dalam beragama? Berlebih-lebihan dalam agama itu artinya lebih, tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau bercadar sesuai nggak dengan ketentuan? Sesuai dengan ketentuan. Cuma sekarang kan yang kita lihat ada 2 pendapat ulama. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah, sebuah kemuliaan. Syekh Albani melihat yang mengatakan wajib termasuk berlebih-lebihan.
Itu pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Karena yang mewajibkan ini berusaha untuk memojokkan orang yang mengatakan tidak wajib. Maka Syekh Albani memiliki buku Jilbabul Mar'atil Muslimah. Ada lagi Ar-Raddul Mufhim. Bagaimana beliau mengkanter orang-orang yang mewajibkan. Beliau lebih menguatkan pendapat yang menyunahkannya. Seperti itu. Maka dalam masalah ini kita harus, supaya kita tidak termasuk berlebih-lebihan, bagi orang yang mengatakan wajib, itu cadar, maka hendaklah dia berlapang dada ketika berjumpa dengan orang yang berpendapat tidak wajib dalam masalah ini. Karena memang masalahnya masalah termasuk yang masalah lebar sekali ya, para ulama membahasnya. Maka Anda lihat kita perlu berlapang dada dalam masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, supaya kita tidak jadi berlebih-lebihan. Umpamanya orang itu mengatakan sunnah, akhirnya dikucilkan itu orang karena berpendapat sunnah, atau orang itu akhirnya dijelek-jelekan, atau jadi suudzon nih orang mengajak untuk buka-bukaan. Enggak seperti itu sebenarnya. Jadi Anda rasa bercadar tidak termasuk berlebih-lebihan, kecuali tadi kalau berpendapat wajib, fadhol, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai engkau mencemooh orang yang berpendapat cadar itu tidak wajib. Takut di situ nanti berlebih-lebihannya, karena ada ruang untuk beda di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengamalkan sebab-sebab mempraktekkan sebab-sebab yang pertama, yaitu memeriksa iman. Caranya bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Ya, bagaimana memeriksa keimanan? Kalau orang demam, periksanya kan pakai apa namanya? Termometer. Termometer, oke. Itu kita bisa lihat tuh. Caranya pakai termometer. Bagaimana dengan mengetes keimanan kita lagi naik dari itu? Kau tahu. Kau periksa tuh. Ada orang yang nggak peduli. Artinya orang itu maksud sebab pertama itu kau perlu duduk lihat. Aku kok kayaknya sholat sunnah berkurang ya. Aku ngaji ini nggak hatam-hatam kayaknya. Kau lihat. Sebulan ini kajian nggak ada sama sekali. Itu memeriksanya itu kan iman itu qaulun wa aman wa i'tiqadun tentunya. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan dalam dada. Nah, kau lihat tuh dari sisi ucapanmu, umpamanya zikir. Aku nih sekarang habis sholat jarang selesai umpamanya baca subhanallah. Sering langsung berdiri. Yang laki umpamanya, ana nih ke masjid selalu masbuk. Mesti rokaat dapat rokaat kedua, nggak pernah dapat takbiratul ihram. Jadi mengecek, mengontrol keimanan itu dengan amalan-amalan. Karena amalan itu adalah keimanan. Maka dengan cara seperti itu, kau bisa tahu sekarang kau itu lagi naik atau turun. Ketika umpamanya orang, ya Allah, ana alhamdulillah ya Allah, ana puasa sunnah Senin Kamis. Tapi kau lihat, aduh bulan ini sama sekali nggak ada satu hari pun puasa. Maka itu cara mengontrol keimanan kita. Sehingga orang kalau udah mengontrol, orang yang tidak mengontrol keimanannya bahaya. Karena dia merasa nyaman. Seperti orang yang sakit tapi tidak merasa sakit. Karena dia nggak pernah kontrol. Tahu-tahu ya, kalau sekarang nih, tahu-tahu kanker stadium 4. Umpamanya. Kenapa? Karena dia nggak pernah kontrol. Sekarang kan ada anjuran ya untuk para wanita atau apa untuk kontrol ya seperti itu. Kalau kita nggak kontrol, tahu-tahu nanti parah sudah. Nah, ketika udah parah susah ngobatinnya. Tapi kalau kita ngontrol dari awal udah kelihatan nih kekurangan-kekurangan ibadahnya atau naik atau kurang, kau udah bisa kontrol. Ketika kurang ya kau tambahin. Ketika tambah, kau syukurin. Insya Allah kau bisa tetap istiqamah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu kiranya.
Waalaikumsalam warahmatullah. Seseorang sudah pernah umroh 2 kali. Afwan, suaranya kurang jelas ya. Seseorang sudah pernah umroh 2 kali. Saat ini punya tabungan 15 juta. Ingin berhaji, tapi terhalang dengan antrian yang lama dan harus mengumpulkan uang yang banyak untuk haji. Sedangkan usia sudah 60 tahun. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Teruskan niat untuk haji atau umroh lagi, atau diinfakkan ke masjid atau amal ibadah? Ya, barakallahu fiik. Ini ada seorang yang sudah umroh 2 kali dengan umur 60 tahun ya. Insya Allah sekitar 60 tahun tadi. Kemudian dia punya tabungan 15 juta. Apa yang harus dia lakukan? Daftar haji? Atau umroh lagi? Atau disedekahkan? Daftar haji. Daftar haji. Kenapa? Haji itu wajib. Haji itu kewajiban. Kau daftar, Ustaz kan nggak tahu umur. Kau nggak tahu umur. Allah yang tahu. Dan ketika kau daftar, itu bukti kalau kau mau berangkat haji. Dan kita tahu kekuatan niat. Ketika kau daftar, lalu kau mati, akan terhitung kau dapat pahala haji. Maka jangan sampai engkau tidak daftar. Udah tahu antrian lama, kau malah tunda lagi. Cepet daftar. Bisa daftar dengan uang segitu, daftarin. Kalau belum bisa, kumpulin lagi. Katanya daftar berapa juta sekarang daftar haji? 22 juta. Jamaah. Daftar haji berapa juta? 25. Iya, artinya sekarang kau sudah umroh, alhamdulillah. Kau sudah pernah sampai ke sana, alhamdulillah. Umroh juga wajib menurut pendapat sebagian ulama. Kau sudah melaksanakan umroh, kau berangkat haji, sekarang daftar. Daftar, umurmu 60 tahun sekarang. Ustaz, nunggu 20 tahun. Tak ada yang tahu. Bisa jadi Allah kasih rezeki kepada kau, kau berangkat tahun depan. Bisa jadi Allah bukakan jalan buat engkau. Tahu-tahu kau punya rezeki dengan daftar ya. Tahu-tahu Allah kasih rezeki kau 200 juta atau 150 juta, kau bisa berangkat tahun itu juga. Tapi yang jelas niatnya dengan mendaftar. Bagaimana ketika kau tidak balik atau kau tidak berangkat? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu kalau kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum. Bagaimana membedakan malas, menghindari berlebihan dalam beribadah? Karena terkadang berat melakukan suatu ibadah dengan alasan tidak mampu. Beda tipis dengan malas. Contohnya puasa sunnah. Nah, tunggu nih, ini bagaimana membedakan antara malas dengan berlebih-lebihan? Ustaz, ini ada dua. Bagaimana membedakan malas, terus menghindari berlebihan dalam beribadah. Tapi penjelasannya dari yang bertanya, karena terkadang berat melakukan suatu ibadah dengan alasan tidak mampu. Beda tipis dengan malas. Contohnya puasa sunnah. Jadi ya. ini mungkin penjelasan untuk malasnya, Ustaz. Iya. Ya, kalau perbedaan antara malas dengan tidak mampu, ya kau sendiri yang tahu. Nggak mampu karena sakit, itu namanya tidak mampu. Orang nggak mampu seperti nggak mampu kena air tayamum, nggak mampu. Nggak mampu karena safar, puasa, aduh jadi lemes jadi nggak puasa, itu nggak mampu. Tapi kalau bicara malas sama tidak mampu, ya jelas banget. Kau kenapa nggak puasa? Bukan nggak mampu. Kuat nggak kau puasa? Kuat. Kalau dikatakan puasa kuat, cuma malas. Artinya malas itu sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu dalam kondisi kau mampu. Seperti orang bangun malam nih, bangun malam. Hati-hati dengan godaan setan ya. Setan itu kadang-kala datang kepadamu sebelum tidur. Kau mau sholat witir. Katanya, oh jangan sholat witir kau.
Jangan sholat witir. Kau kan nanti bangun malam insya Allah. Lebih utama sholat witir itu di akhir malam. Akhirnya kau tergoda dengan ucapan setan, padahal kau nggak pernah bangun malam. Akhirnya kau nggak sholat witir. Kau nggak pernah sholat witir akhirnya. Tapi setan biasanya godain kau. Kalau kau biasa bangun malam, maka setan akan godain kau, kau sholat witir lah sebelum tidur. Sholat witir. Bisa jadi kau nggak bangun nanti. Lebih baik kau sholat witir di sana. Jadi setan ini punya tipu muslihat yang banyak sekali. Berkaitan dengan puasa, contoh dari tadi orang yang malas ya. Orang malas dan orang yang tidak mampu. Masalah tidak mampu kan udah ketahuan. Ada rukhsah buat orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, sakit, mah umpamanya. Dia nggak mampu saat anak udah coba pedih perutnya, kau tidak mampu. Tapi kalau malas, ya memang nggak mau mengamalkan itu. Menghindari berlebih-lebihan bagaimana caranya? Menghindari berlebih-lebihan dengan berilmu. Jadi kau tahu tuh, Abdullah bin Amr bin As, dia melakukan amalan, menurut dia nggak ada masalah. Akhirnya dikasih tahu sama Nabi SAW. Maka kita dituntut untuk berilmu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Waktunya sudah habis pertanyaan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi memang anak ada satu kerjaan yang harus diselesaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan sebab-sebab yang lainnya. Sekali lagi, dengan kita mengetahui sebab itu, secara otomatis kita tahu bagaimana kita bersikap. Sehingga kita bisa terus menjaga amal ibadah kita. Bagaimana ketika kita malas, kita tahu, oh sebab anak malas ini. Ketika kita tahu sebabnya itu, kau hindarin sebab itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa terus menuju ke surga Allah dengan bimbingan Allah semata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.